Halo semua, kembali di Kevin. Dan sekarang Kevin akan menjelaskan dua mobil terbaru dari Jetour, yaitu Jetour T1 TGDI, lalu T1 IDM atau Intelligent Dual Mode. Yaitu Jetour T1 yang sekarang Jetour ini sudah ada plug-in hybridnya. Yang penasaran? Ayo kita tonton video ini. Dan sekarang di depan kalian ini yang ada sekarang ini adalah Jetour T1 IDM atau Intelligent Dual Mode. Ini adalah Jetour hybrid, tapi dia nggak sekadar hybrid tapi plug-in hybrid ya. Dia depannya ini ada LED lampunya, sementara untuk yang versi bensinnya dia menggunakan logo Jetour. Terus perbedaan paling besarnya juga yaitu di velg. Sementara untuk velg yang bensin dia 18, sementara velg yang IDM atau hybrid dia 19. Bapak Ibu bisa langsung kontak Kevin buat langsung test drive unitnya. Yuk sekarang kita masuk ke dalam mobil ya. Yuk, nah sekarang kita lihat perbedaan paling mencoloknya adalah kalau misalnya Bapak Ibu bingung membedakannya ini IDM atau TGDI ya. Pertama, Kevin masuk dulu. Semua layar sudah digital, speedometer sudah digital ya. Lalu di sini yang membedakannya, untuk yang varian bensin dia 12,8, sementara untuk varian yang hybrid itu dia 15,6, jadi terlihat lebih besar ya. Lalu di sini juga sudah support Apple CarPlay, Android Auto, dan itu udah lumayan cukup responsif banget. Ya, ada dashboard perjalanan juga loh. Dan ini dashboard perjalanannya. Lalu ada AC yang dual zone ya. Oke, lalu juga ada pendingin. Dan masing-masing sudah ada ventilated seat. Tapi untuk yang di bagian plug-in hybrid yang T1 IDM itu dia sudah ada memory seatnya, sementara di bensin belum ya. Lalu di bagian kaca sini, kalau kalian Bapak Ibu bisa lihat, boleh kameranya ke dekat sini. Dia untuk baris 1 dan baris 2 itu dia sudah double glass. Jadi kacanya ini double ya. Jadi kacanya double, jadi suara kekedapan kabinnya itu lebih kedap banget lah pokoknya ya. Terus kita bisa masuk ke dalam sini. Kalau misalnya kita lihat, Bapak Ibu lihat, itu di atasnya ini untuk yang varian hybrid itu dia sudah ada panoramic display, panoramic sunroof yang kacanya itu bisa dibuka. Lalu juga ada armrest. Yang armrestnya itu kuat, nggak letoy ya. Lalu bangkunya juga lega, super duper lega. Lalu di bagian bagasinya pun juga dia sudah sudah power tailgate. Kalau misal Bapak Ibu lihat, dia sudah power tailgate dua-duanya untuk yang IDM lalu yang TGDI. Untuk bagasinya besar ya, masing-masing ukurannya sama. Tapi yang membedakan adalah kalau untuk yang varian bensin dia ada ban cadangannya, sementara untuk yang varian hybrid dia dapat tire repair kit ya. Tire repair kit gunanya itu hanya untuk penambal ban saja ya. Sementara kalau untuk yang bensin memang dia dapat ban cadangannya itu Space Saver 17 inch. Lalu di sini juga ada covernya, masing-masing sudah dapat ya. Terus nggak perlu capek, tinggal pencet. Mobilnya gede, tapi enaknya apa? Masing-masing ada kamera 540, itu bisa buat ngeliat bawah juga seperti yang Kevin pernah bicarakan waktu pada saat di T2. Jadi kamera depan dan kamera belakang itu akan merecord bawahnya jalanan. Jadi ya kalau misal Bapak Ibu jalan pelan, itu bawahnya akan terlihat. Jadi bukan ada kamera di bawah mobil ya Bapak Ibu. Yuk sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Ya, yang membedakan dari T2 ini dibanding T1 yaitu di bagian penumpangnya. Untuk yang bagian T1 ini, di bagian khusus hybrid atau PHEV ya, dia ada leg rest. Boleh kameranya maju ke depan? Ya, aduh jadi enak banget kalau misalnya jalan jauh, kakinya bisa diganjel tuh. Enak banget kan? Dan dia masing-masing bangku depan ini kiri kanan dia sudah ada memory seatnya juga ya. Dia untuk tampilan lebih beda dibandingkan T2, dia lebih minimalis juga sih ya. Terus kelihatan juga baterainya, baterai listrik atau hybrid. Nah di sini ada pilihannya. Ya, IDM itu adalah Intelligent Dual Mode. Ya, gunanya apa? Jadi Intelligent Dual Mode itu jadi kalian Bapak Ibu itu bisa milih mau pakai mode hybrid atau mode listrik aja, karena mode listriknya ini bisa mencapai 100 km pure pakai listrik aja. Atau mau pakai mode hybrid, jadi pada saat Bapak Ibu entah di atas 60-70 itu mobil akan paralelnya bergerak bersamaan dengan listrik bersama bensinnya, dan itu sangat irit ya.
Di sini ya tadi seperti Kevin bilang sudah ada dual zone kiri kanan, lalu sudah ada pendingin kursi, ada aplikasi sudah ada, dan kamera 540, dan ini kameranya super duper jernih ya. Depan bisa belakang, bisa kiri, bisa kanan, dan dia bisa transparan seperti yang Kevin bilang 540. Sasis transparan. Oke, nanti kalau pada saat kita maju, ini dia akan transparan juga. Aduh, enak banget ya. Nih, tapi kalau mau lihat lebih enak lagi pada saat kita tidur siang, kita bisa buka kacanya. 1, 2. Lalu kita pengen kampanye presiden. Pertama buka 1, buka 2, lalu ada bukaan ketiga biasanya. Nah, ini biasanya dia nggak nyampe full. Nah, ini baru fullnya, ntar terakhirnya di sini. Nah, jadi bisa untuk Bapak Ibu yang mau ingin kampanye untuk pencoblosan tahun depan atau minggu depan lah ya. Oke, lampu juga sudah LED semua, lampunya putih. Lalu kita bisa tutup juga, lalu dia juga tetap ada voice command juga, tetap ada lengkap juga. Nah, ini nih yang lucu nih. Nah, untuk yang versi bensin dia ini warnanya hitam, sementara untuk yang versi hybrid dia seperti glowing, seperti permata. Di sini juga dibuka, masih ada pendingin juga di dalamnya juga. Ini lumayan dalam ya, tuh tangan Kevin aja masuk ke dalam. Dan dia modenya ini untuk yang hybrid ini ada 4. Ada Eco, Normal, Sport, lalu ada Snow. Sementara untuk yang mode bensin dia hanya 3, Eco, Normal, dan Sport aja. Lalu di sini ada auto hold juga. Lalu ada ini juga yang seperti Kevin bilang 540-nya. Kevin gak mau banyak cerita soal fitur-fitur lainnya. Bapak Ibu bisa langsung cek ketemu Kevin. Tapi Kevin akan memberikan fitur-fitur yang garis besarnya yang Bapak Ibu bakal pikirkan dalam sebelum membeli J31 ya. Ya, kalau hanya sekedar kayak lampu vanity yang ada lampu cahayanya ini pun juga kan bukan sebagai deal breaker ya. Jadi Bapak Ibu, saya akan bikin video ini untuk membandingkan garis besarnya yang agar Bapak Ibu bisa memilih J31 mana yang cocok untuk Bapak atau Ibu. Ya, untuk Bapak Ibu yang penasaran untuk J31-nya, untuk sekarang harga yang bensin itu di harga 388, lalu untuk harga yang PHEV-nya ini di harga 538. Ini harga untuk 500 pemasangan pertama di setiap varian ya. Jadi untuk bensin 500, untuk yang hybrid 500. Nanti setelahnya akan kembali normal, yang beda itu hanya 20 jutaan. Jadi untuk yang bensin jadi 408, lalu untuk yang hybrid jadi 558. Lalu yang bikin orang beda banget dengan J31 dan T2 apa? Ya banyak sih ya, worth it-nya. Pertama untuk yang T1 sama T2 kok harganya hampir mirip, benar, tapi dia sudah hybrid. Sementara untuk T2 yang 588 itu dia masih bensin 2000 cc, sementara ini mesinnya 1500 cc, dua-duanya 1500 cc. Lalu untuk ban T1 dan T2 dia bannya sudah ban normal. Sementara untuk ban T2 ini dia sudah ban all terrain. Jadi bannya itu bisa untuk aspal dan untuk ya off-road kecil juga bisa. Ya, lalu perbedaannya dia lebih rugged, sementara kalau ini lebih boxy ya. Colokannya bisa kelihatan kalau misalnya ini untuk bensin yang sebelah kiri, posisi sebelah kiri, sementara untuk yang sebelah kanan dia itu pakai colokannya di sebelah sini bisa kita lihat. Dan colokannya itu dia sudah AC dan DC ya. Yang membedakan apa? Nanti kalau Bapak Ibu ngecolok di rumah, on-charge di rumah, Bapak Ibu hanya pakai yang ini. Sementara untuk fast charging, Bapak Ibu cukup lepaskan ini, lalu bisa colok untuk klopnya dua-duanya. Kelihatannya dari mana? Kalau misalnya hanya butuh satu kepala seperti di atas, itu AC charging ya Bapak Ibu. AC charging itu biasanya dia lebih lambat, dan itu biasa di rumah. Disarankan apakah harus punya DC charging? Kalau buat Kevin sih mending saran kalau udah punya mobil-mobil hybrid atau enggak, sebaiknya pasangan. Ya, lalu untuk footstep, nah di sini juga tetap ada footstep. Dan ini footstepnya kuat banget ya, tuh tetap kuat banget. Jadi nggak usah takut dengan build quality-nya J2 karena dia udah the best banget ya. Cuma ya yang kita butuhkan sekarang adalah duitnya aja untuk beli mobilnya gitu. Nah, sekarang bisa ketemu Kevin atau kontak Kevin di WhatsApp 0851 8333 7975 atau www.jturauto.id. Langsung ketemu Kevin dan janjian untuk test drive unitnya ya. Oke,
Sekian, mohon maaf kalau Kevin ada salah kata atau misalnya Kevin agak terlalu gagap karena Kevin gak biasa depan kamera. Terima kasih yang sudah menonton Kevin, semoga rezeki mempertemukan kita. Terima kasih dan selamat pagi.